رسول سلام عليك جد لنا بسلامي الصلاة والسلام صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك جد لنا بسلامي الصلاة والسلام صلوات الله عليك يا رسول أكرم لنا بيده الكرامة يا رسول أكرم لنا بيده الكرامة الصلاة والسلام صلوات الله
sifat Allah ayanarif wahdaniyatan Allah wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an bashiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al manan badius samawati wal ard ya jal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli ilahan wahidan la ilaha illa antas somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma anta rabbana khalaqtana wa inna abduka wa lahdika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi janbina faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana faghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara Pawasi' lana fi darina wa barik lana fi kulli rizqina Allahumma taqabbal minna wa taqabbal du'ana ikfir lana wakfir lil muslimin wal muslimat ummata sayyidina wa nabiyyina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad ij'al likulli biladil muslimina amah thayyibatan wa aminatan birahmatika ya arhamar rahimin warzuq ahluhum biha rizqan katsiran wa wasi'an bighairi hisab ya rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab astagfirullahaladzim
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala hajat dunia dan hajat akhirat kita terkabul. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan handai tolan kita disembuhkan atas segala penyakit yang mereka derita. Mudah-mudahan keberkahan juga pada diri kita dan mereka. Dalam hidup ini diangkat Allah menjadi orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jala'ul Qatir minggu kemarin, sambungan saya minggu kemarin, saya mengatakan qalbun yuhibbul khaliq wal qalbun, hati yang yuhibbul khaliq, yang mencintai Tuhannya, mencintai Allah, wal khalqa la yasah, tidak sah cinta itu di dua tempat. Wis, di dua tempat. Maksudnya tidak mungkin cinta itu ada di dua arah, mencintai Allah dan mencintai makhluk. Yang Allah terima itu hanyalah cinta semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasah, tidak sah kalau ada cinta Allah, cinta juga dengan dunia, cinta juga dengan makhluk. Nah, itu minggu kemarin intinya kan begitu tuh. Mencintai Rasulullah apa? Mencintai Rasulullah itu termasuk bagian daripada mencintai Allah. Jadi tidak boleh dipisahkan itu maknanya. Qalbun takunu fihi dunya wal akhirah la yasah. Hati yang menggabungkan antara dunia dan akhirat itu juga tidak sah bagi makom sudah makom, bukan lagi makom awam tapi makom khawas. Ini makom khawas, lain makom awam lain. Kalau makom awamnya biarkan aja serah. Ini makam khawas. Kan tadi pingin supaya di akhirat tanpa hisab. Kalau pingin di akhirat tanpa hisab harus naik makom kita, makom awam, kan naik makom khawas sampai ke kawasul khawas. Dan ilmunya mudah. Cara berpikir ini aja fokus memahami. Pekerjaannya masih sama seperti kemarin. Ya. Seperti kemarin. Angkatan 90-an juga, angkatan 60-an juga sama aja kayak kemarin juga sama aja sama aja yang dulu bersepeda, sekarang bersepeda motor, sama aja ya, maksudnya apa? Cara berpikirnya, cara memahaminya aja yang berbeda. Tadi memahami amal, kalau orang awam memahami amal, orang awam seolah-olah dirinya lah yang mengerjakan. Orang awam biarkan aja, nggak ada masalah. Khawas berpikir tidak lagi dapat mengerjakan amal kebaikan, bersedekah, kemudian sholat, ibadah. Ini adalah anugerah, hadiah, pemberian Allah. Ini yang dikerjakan ini bukan pekerjaan sendiri, tapi karena kehendak Allah. Itu aja bedanya, apa susahnya? Pekerjaannya sama seperti kemarin juga, sholat 5 waktunya sama, ndak ada
beda, tapi cara memahaminya, cara mengenalinya yang berbeda. Sekarang ini juga tujuan hidupnya harus dunia, akhirat. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada tujuan pendek, ada tujuan panjang. Waduh, tujuan pendek adalah dunia, tujuan panjang adalah akhirat. Itu orang awam. Orang khawas kayak apa? Nggak ada lagi tujuan dunia, nggak ada lagi. Sebenarnya tidak ada juga tujuan akhirat, yang ada hanyalah Allah. Itu khawasul khawas tuh. Ya, tingkat khawas aja dulu, ada akhirat. Tingkat khawas dah. Akhirat aja hidup tuh. Jangan dipikirkan lagi dunia. Dunia ini tidak dipikirkan jalan nanya. Yalah, samut tetap aja. Jumlahnya kayak itu aja juga. Ya lah. Nah. Jadi tidak dipikirkan begitu-begitu juga. Al-jahil billahi yurai wa yunafik. Ada tanda seseorang itu seperti orang jahil dengan Allah. Jadi orang bodoh yang mengenal Allah itu al-jahil billahi azza wa jalla. Yurai, pasti dia itu pasti ria kalau beramal. Wa yunafik, dan pasti dia munafik dalam beramal. Jadi orang jahil itu pasti ria. Kalau dia tidak ria, aneh namanya, tidak mungkin. Nah, maksudnya apa? Orang yang beramal soleh itu pada tingkat awam itu ria umumnya. Ria umumnya. Jadi kamu jangan berada di situ, kamu harus naik ke atas kawas kalau ingin selamat. Yang tingkat awam tuh pengguru aja, kalau selamat lah maka dia Islam. Selamat dia, cuman. Nah, ini masalah cumannya ini yang jadi masalah. Ajaran Nabi apa? Singgah dulu di mana? Di api neraka, Bipai. Nah, ini masalahnya, Bipai. Nah, itu masalahnya. Palui bertanya, Bipai. Guru jar, kalau masuk surga tuh rokok ada aja lah jar, dasar perokok Palui ini. Ada aja guru. Cuma korek apinya kada ada di Bipai. Di surga. Di mana aja Palui? Di neraka. Jadi paksa mah dulu jar, nyalai rokok di api neraka dulu jar. Ya sudah aja Palui. Kita teruskan. Wal alim mayab zalika. Orang alim seharusnya memahami masalah ini. Orang yang alim sudah mengenal agama, mengetahui ini. Illa yaf'alu zalika al-ahmaku ya'shillah wal akil yati. Orang yang alim itu mengetahui dan harusnya memperbuat dia, jangan sampai dia beramal itu riya ataupun munafik dalam hatinya. Saya tidak akan menjelaskan ini rinci, bisa paham sendiri yang dalam hadis Nabi. Orang alim yang riya, orang alim yang tidak bila, itu dia di akhirat diajab 500 tahun lebih dahulu daripada orang biasa. Nah, hati-hati orang alim kalau tidak ilmu, tidak ma'rifatullah berbahaya. Mun awam bang tidak ma'rifatullah makin nyai. Ya Pak. Orang-orang yang maksiat pasti dia sebenarnya tidak berakal, pasti dia jahil. Orang-orang maksiat itu pasti jahil. Wal akil, adapun orang-orang yang berakal, yang cerdas, kata Syekh, yati pasti taat kepada Allah. Wal mabghadu ya'shiyahullah. Orang yang pembenci, tahu pian pembenci dengan manusia ini, sangka buruk aja dengan manusia ini, dianggapnya buruk tuh Pak, sangka buruk terus Bipai. Maka dia selalu pasti ciri khasnya maksiat kepada Allah. Jadi orang maksiat itu sebenarnya kenapa jadi mereka masih minuman keras, masih menyambung ayam, masih apalagi Bib? Ya macam-macam main judi, apalagi Bib nang ke malam tuh Bib, gemerlap malam tuh Bib. Nah kupu-kupu malam ya Bib, tahu Bib lah kupu-kupu malam tuh Bib. Warna apa Bib? Itu kenapa jadi maksiat itu terjadi? Mengatai orang, menggibah itu bisa di masjid ya. Bisa di masjid, bisa di majelis talim, bisa di mana saja menggibah itu. Paling bahaya. Itu maksiat itu. Kenapa dia menggibah? Kenapa dia
mengadu domba orang lain. Kenapa dia culas? Satu saja masalahnya, hatinya kotor, selesai. Karena itu perlu dibersihkan, karena hatinya kok kotor. Al-mabghad, hatinya pembenci. Orang yang membenci itu kan kotor, makanya disuruh bertobat. Bertobat itu membersihkan, bersih, supaya hilanglah bencinya kepada manusia. Coba lihat, menggibah orang lain itu kepentingannya apa? Iri benar ya kelak? Nah, iri, dengki, memfitnah orang, iri, dengki aja sebenarnya kepentingannya. Karena apa? Karena pikirannya terbalik. Dengan cara iri itu disangkanya merubah keadaan, padahal tidak. Coba lah toh, siapa pemain bola sekarang yang hebat di TV itu siapa? Ronaldo. Pian iri, berubahlah Ronaldonya. Tatapainya lihai main bola. Kita nang sendiri nang melihat nih tetap aja tidak lihai-lihai main bola ya lah. Ya lebih. Nah itu Bipai. Jadi memang hati yang kotor. Kalau hati kita tidak kotor, kita tidak lupa terhadap keadaan yang sebenarnya. Palui Bipai menerima SMS. Oh nakjar, di SMS itu nakjar. Nakjar, isiakan pulsaku 20.000 nakjar. Jadi dia paluin jawab palu nih. Maka abahku sudah meninggal ya palu. Tulis palu ya, maka ayahku sudah meninggal. Oh, ya kan dijawab SMS. Aku lupa nakanya minta maaf. Jadi jar palu bipem balas saya palu ini lagi. Makanya pian bahai abah nih. Makanya pian bahai. Jangan tapi main HP di kuburan tuh nah. Jangan main HP di kuburan. Nanti marah malaikat, disiksa malaikat nanti aja Palui. Palui ini lupa juga pada masa orang sudah meninggal bisa SMS Bib. Padahal orang mau menipu Palui Bipe. Cuma Palui ini pikiran dasar serius. Disangkanya bujur-bujur abahnya Bipe. Lalu memang ada. Jadi dibalas nang tukang kubur, nang abahnya itu inggih jar. Nah ya toh aja Palui emang gak paham tuh aja Palui. Palui ya Pak. Palui terhijab, terpikir itu padahal penipu. Banyak lah kita juga kadang-kadang dalam hari-hari ini lah memadahi anak, nak hati-hati nak, nih menipu, nih hati-hati nak kayak menipu, mama, abah nih mama nih jalan, ini bukan menipu benar-benaran, ini ya lah, nah ya lah, nasihat-nasihat orang tua tidak kita terima. Ada juga orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Terhijab, dirinya terhijab kepada Allah, bahwa bakti kepada orang tua itu yang akan memasukkannya ke dalam surga nanti, tapi karena terhijab dia anggapnya apalah arti orang tua, lama-lama juga sebentar lagi akan mati. Nah ini bahayanya Bipai. Nah tuh sama lon Palui itu, nah Bipai. Palui ininya lupa lawan Bipai. Palui ini waktu belum kawin juga Bipai ada nininya. Lo ijar apabila juga kamu ini kawin lo ijar. Nanti nih aja. Nah, cucuku nih kawin aja sudah aja. Udah ada calonnya aja Palui. Cari aja calonnya siapakah? Rupanya Palui ini dasar lupa juga, Pak. Nenek bang bila anunya jar meninggal dunia. Oh, kenapa jadi aku aja sih, Din? Nih, maka pian sudah calon juga nih jar, sudah orang tua sudah, Bib. Nah, Bib. Kata-kata kasar dengan nenek ya Pak Bib, Palui ini Bib. Nah jangan dituruti seperti itu. Kenapa Palui seperti itu kasar dengan orang tua? Karena terhijab. Hijab itu apa? Dinding. Hijab itu artinya terdinding sehingga tidak bisa membedakan baik dan buruk, tidak bisa membedakan benar dan salah. Jadi soal hijab aja. Makanya nanti hukum itu akan mudah dipahami kalau sudah ma'rifatul dibuka Allah hijab. Bagi orang masalah, tapi bagi Anda tidak masalah. Bahkan di dunia ini akhirnya tidak ada masalah lagi bagi Anda. Karena ma'rifatullah. Wal muhibbu yati'uhu. Orang yang cinta kepada Allah pasti dia menjadi orang yang taat. Al harisu ala jami'id dunya yura'i wa yunafik.
Adapun orang yang loba terhadap dunia, pasti dia ingin dirinya itu diperhatikan manusia, bukan diperhatikan Tuhannya. Wal qasiril amal, orang yang sedikit hayalannya, la yaf'alu jalika, pasti dia tidak ingin memperlihatkan dirinya kepada manusia. Sebaliknya, orang yang hayalnya panjang, tujuannya tidak lain hanyalah untuk dipuji-puji manusia. An-nasilil mauti yurai, orang yang lupa kepada kematian, pasti dia akan ria, ingin dipuji manusia, bukan Tuhannya manusia. Terakhir, wazakir lahu la yurai, adapun orang-orang yang bisa mengingat Allah, ada memiliki tanda hidupnya, dia tidak mencari perhatian manusia, yang dicarinya adalah perhatian Allah terhadap dirinya. Subhanallah, ini bedanya. Nah, jadi kita membiasakan sejak kapan saja supaya berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada zikir jiwa supaya kita tetap terhubung silah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat manfaat daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fatahil